Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril Rifki Mizaki dari kelompok 13 ingin mempresentasikan yaitu dengan saya mengambil dengan eh, judul Mac. Oke, ini daftar topiknya ada pendahuluan, pengertian Mac, cara kerja, jenis-jenis Mac, algoritma Mac, implementasi Mac, studi kasus penerapan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Dalam era digital modern, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting. Pesan yang dikirim melalui jaringan dapat diubah atau dipalsukan oleh pihak tidak berwenang. Untuk menjaga integritas dan keaslian pesan, digunakan teknik kriptografi seperti Message Authentication Code atau disingkat dengan MAC. MAC merupakan salah satu mekanisme yang paling fundamental dalam memastikan keamanan komunikasi data. Pengertian MAC adalah sebuah kode autentifikasi yang dihasilkan dari kombinasi antara pesan dan kunci rahasia melalui suatu fungsi kripto. MAC berfungsi untuk menjamin bahwa pesan tidak mengalami perubahan serta memastikan bahwa pesan tersebut berasal dari pengirim yang sah. Tanpa kunci rahasia yang benar, pihak lain tidak dapat membuka MAC yang valid. Di sini ada cara kerja MAC. Nah, di sini ada user mengirim pesan ke user 2. Nah, di situ tuh ada implementasinya seperti dikunci, password seperti itu. Oke, lanjut yaitu jenis-jenis MAC. Jenis-jenis MAC di sini ada 3 ya. Yaitu yang pertama itu HMAC. HMAC itu hash based MAC, menggunakan fungsi khas seperti SHA-1, SHA-256 atau SHA-512. HMAC populer karena cepat, aman, dan mudah diimplementasikan. Nah, yang kedua itu ada CMAC, Clipper Based MAC, menggunakan blok chipper seperti AES sebagai dasar pembentukan MAC. Yang ketiga itu ada UMAC dan VMAC. Nah, MAC yang menggunakan pendekatan universal hashing untuk performa tinggi, cocok untuk lingkungan berkecepatan tinggi seperti sistem jaringan. Nah, itu adalah jenis-jenis MAC. Oke, lanjut yaitu contoh algoritma MAC. Nah, sini HMAC, ASCIIMAC, dan Poly 130. Implementasi MAC pada sistem modern. Nah, jaringan komputer digunakan dalam IPsec, TLS, dan SSH untuk memverifikasi integritas paket data. Kedua itu ada sistem API keamanan. Banyak API menggunakan HMAC untuk menandatangani request dan pencegahan manipulasi data. Yang ketiga itu penyimpanan data, digunakan untuk memverifikasi integritas log, file, dan database. Yang keempat itu ada perangkat IoT. CMAC sering dipakai untuk komunikasi sensor dan perangkat kecil yang membutuhkan efisiensi tinggi. Nah, lanjut, di sini ada studi kasus. Nah, studi kasus HMAC, penggunaan HMAC pada REST API. Dalam sebuah sistem REST API, setiap request pengguna harus diverifikasi untuk mencegah manipulasi dan akses ilegal. API server memberikan kunci rahasia kepada klien setiap kali klien mengirim request. HMAC dihitung berdasarkan body dan timestamp. Server menghitung ulang
HIMAC untuk memastikan request tersebut valid. Nah, yang kedua itu studi kasus MAC pada TLS. Dalam protokol TLS versi sebelum TLS 1.3, MAC digunakan eh, memverifikasi integritas pesan setelah proses enkripsi. Dengan demikian, setiap paket data yang dikirim mendapat perlindungan dari modifikasi di tengah jalan. Nah, kesimpulan dari MAC atau Message Authentication Code itu merupakan komponen penting dalam menjaga integritas dan autentifikasi pesan pada sistem keamanan modern. Dengan berbagai jenis algoritma seperti HIMAC dan KeyMac, MAC terus digunakan dalam berbagai teknologi mulai dari jaringan API hingga perangkat IoT. Penerapan MAC yang dapat meningkatkan potensi data dan memastikan komunikasi digital yang lebih aman dan terpercaya agar pesan kita itu dijaga, tidak cepat diretas oleh orang lain. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya presentasikan untuk matkul informasi data dan keamanan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Yusuf Saki dari kelompok 13, NIM 240101100001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.